Oke, kita mulai lagi ya. Hari ini kita bakal ngebahas sebuah kisah inovasi yang bener-bener keren. Gimana caranya limbah cangkang kenari diubah jadi solusi buat salah satu industri terbesar di dunia. Yap, Anda nggak salah dengar kok. Apa coba hubungannya cangkang kenari sama anjungan minyak? Kedengarannya mungkin aneh banget kan? Tapi jawabannya ini bisa jadi bakal mengubah cara kita ngelihat sampah. Oke, kita bedah bareng-bareng ya. Biar kita ngerti solusinya, kita harus paham dulu dong masalahnya apa. Nah, masalahnya ini ada di satu bahan kimia yang penting banget di industri perminyakan. Namanya resin fenol formaldehida atau disingkat PFR. Coba deh bayangin, PFR ini kayak semacam agen super yang tugasnya itu mendorong sisa-sisa minyak yang bandel biar keluar dari bebatuan di bawah tanah. Jadi, produksi minyaknya bisa lebih banyak. Berguna banget, tapi ada satu masalah besar. PFR yang biasa dipakai itu dibuat dari minyak bumi juga. Ironis banget kan, kita pakai produk dari minyak bumi buat ngeruk lebih banyak minyak bumi. Ini siklus yang nggak berkelanjutan. Tapi, nah disinilah inovasinya masuk. Ada alternatif hijau yang dibuat dari sesuatu yang sama sekali beda, limbah pertanian. Dan disinilah jagoannya muncul. Sebuah solusi yang datang dari tempat yang nggak kita duga sama sekali, mengubah sampah jadi sesuatu yang super berharga. Kenalin nih, SLPFR. Kepanjangannya resin fenol formaldehida berbasis lignin tersulfonasi. Aduh, namanya panjang banget ya, saya tahu. Tapi intinya gini, ini adalah versi PFR yang baru, yang lebih baik, dan pastinya ramah lingkungan. Dan yang bikin ini benar-benar luar biasa adalah bahan utamanya. Bahan utama buat resin cagi ini ternyata lignin, polimer alami yang diambil dari tumpukan cangkang kenari bekas di Provinsi Gansu. Benar-benar, ini namanya mengubah sampah jadi harta karun. Kutipan dari para penelitinya ini ngerangkum semuanya deh. Motivasi mereka tuh jelas banget, lepas dari ketergantungan sama sumber daya fosil. Jadi ini bukan cuma soal bikin produk yang lebih bagus, tapi soal menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan. Tapi ya namanya juga inovasi, perjalanannya nggak pernah mulus. Resin hijau yang baru ini harus diuji di kondisi yang super ekstrim. Jadi gini, kondisi di dalam semur minyak itu brutal banget. Isinya bukan cuma minyak, tapi juga air formasi yang asinnya minta ampun, penuh sama ion logam, ada natrium, magnesium, dan yang paling bikin pusing, kalsium. Ini lingkungan yang korosif banget buat bahan kimia apapun. Nah, pertanyaan besarnya sekarang, jagoan kita si SLPFI ini bisa bertahan nggak di dalam sup kimia yang ganas ini? Yuk kita lihat datanya. Dan disinilah masalahnya kelihatan. Coba lihat data ini deh. Kalau di air asin yang isinya natrium, partikel resinnya masih aman-aman aja. Tapi begitu ditambahin magnesium, ukurannya langsung loncat 3 kali lipat. Dan pas ditambah kalsium, wah ukurannya meledak jadi lebih dari 17.000 nanometer. Gila kan? Partikel-partikel ini ngegumpal jadi bongkahan raksasa yang bisa nyumbat semuanya. Ini masalah serius. Loh, kok bisa gitu? Nah, ini semua ada hubungannya sama yang namanya potensial zeta. Gampangnya gini, bayangin tiap partikel resin itu punya semacam medan gaya pribadi yang bikin mereka saling tolak. Biasanya, medan gaya ini bikin mereka jaga jarak satu sama lain. Tapi ion garam, apalagi kalsium yang kuat banget, itu ngerusak medan gayanya. Akibatnya, partikel-partikelnya jadi nempel satu sama lain, kayak magnet. Dan ternyata, nggak semua gumpalan itu sama. Para ilmuwan pakai konsep dimensi fraktal buat ngejelasin bentuk gumpalan-gumpalan ini. Gumpalan yang dimensi fraktalnya rendah, kayak yang terbentuk di air natrium, itu lebih renggang, lebih rapuh, mirip semak belukur kering. Tapi gumpalan yang dimensi fraktalnya tinggi, kayak di air kalsium, itu jauh lebih padat, lebih kompak, mirip bola salju. Nah, gumpalan padat inilah biang keroknya. Oke, ngadepin masalah penggumpalan ini, para peneliti jelas nggak nyerah gitu aja. Mereka balik lagi ke lab, pokoknya bertekad harus nemuin formula yang sempurna. Mereka ngerjainnya secara sistematis. Langkah pertama, coba tambahin surfaktan. Ini tuh molekul yang kayak sabun. Tugasnya biar macam-macam bahan nggak saling nempel. Kalau itu belum cukup, mereka bakal keluarin senjata yang lebih ampuh, polimer. Hasil awalnya sih cukup menjanjikan ya. Grafik ini nunjukin konsentrasi koagregasi kritis. Intinya, seberapa banyak garam yang dibutuhin sampai akhirnya partikel-partikel itu ngegumpal. Makin tinggi batangnya, makin bagus, makin stabil. Kelihatan kan pas ditambahin surfaktan kayak SDS dan Twin 60, stabilitasnya emang naik dibanding SLPFR doang. Tapi, itu masih belum cukup buat ngadepin kondisi super ekstrim di dalam sumur minyak.
Dan disinilah momen ahanya datang. Jawaban yang sebenarnya bukan cuma di surfaktan, tapi dari penambahan polimer khusus yang namanya HPM. Jadi, apa sih hebatnya HPM ini? Coba bayangin, HPM ini kayak rantai molekul yang panjang dan lentur, yang fungsinya kayak jaring pengaman. Rantai ini secara fisik ngebungkus partikel-partikel resin, jadi mereka nggak bisa saling nempel dan ngegumpal, sekalipun ion-ion garam yang nyebelin itu datang bikin onar. Nah, jadi inilah solusi pamungkasnya. Bukan cuma satu bahan, tapi kombinasi cerdas dari ketiganya. Model ini nunjukin resep juaranya. Ada inti partikel SLPF, terus dilindungin sama lapisan surfaktan, dan semuanya dibungkus lagi pakai jaring pengaman polimer HPAM. Mereka ini kerja bareng-bareng buat bikin satu sistem yang stabil banget. Dan ini bukan asal coba-coba loh. Kayak yang bisa Anda lihat dari model-model yang rumit ini, para ilmuwan itu benar-benar memetakan gimana tiap molekul saling berinteraksi. Di sebelah kiri, kita bisa lihat gimana jaring HPAM itu ngebungkus gugusan resin surfaktan. Terus, di sebelah kanan, mereka ngezoom lagi buat nunjukin gimana gaya listrik dari tiap komponen itu saling bantu. Dengan pemahaman sampai level sedetil ini, mereka bisa ngerancang solusi yang mereka yakin banget bakal berhasil di dunia nyata. Oke, setelah kita ngebahas sains yang cukup dalam ini, yuk kita mundur dikit buat lihat gambaran besarnya. Kenapa sih riset kayak gini tuh penting banget? Jadi, ini poin-poin penting yang harus kita ingat. Pertama, tim ini berhasil ngambil limbah cangkang kenari dan ngubahnya jadi resin super canggih. Kedua, mereka berhasil ngatasin tantangan stabilitas yang luar biasa sulit. Ketiga, mereka ngebuktiin kalau kita bisa kok bikin alternatif ramah lingkungan yang kinerjanya ngalahin produk dari minyak bumi. Dan yang paling penting, mereka ngasih kita cetak biru gimana caranya ngubah sampah pertanian jadi solusi industri yang canggih. Ini semua ngebawa kita ke satu pertanyaan terakhir yang bikin mikir. Kalau kita bisa ngubah cangkang kenari jadi komponen penting buat produksi energi, apalagi yang mungkin? Bisa jadi, jawaban buat tantangan-tantangan industri terbesar di masa depan itu sebenarnya udah ada di tempat sampah kita hari ini kan? Coba deh renungkan. Sampai ketemu lagi.